الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، Khalifatina azzakumullah, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, khususnya kenikmatan taufik wal hidayah, kenikmatan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali berjumpa dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan barakah, Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bulan di mana amal-amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Alhamdulillah, azzakumullah. Tema kajian kita menjelang berbuka ini ialah membahas sebuah risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid, Mujaddidud Da'wah Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Risalah kecil yang berjudul Qaulul Islam, keutamaan Islam. Sengaja saya pilihkan tema ini dikarenakan memang zaman ini adalah zaman di mana musuh-musuh agama dari kalangan kaum kufar maupun musuh agama dari kalangan kaum munafikin
zanadiqah. Mereka berupaya untuk mencoreng-coreng muka Islam, merusak citra Islam, memberikan gambaran miring tentang Islam. Islam digambarkan kaku, keras, kasar, eksklusif, teroris, dan berbagai macam gambaran-gambaran miring lainnya. Semuanya disematkan untuk Islam dan Muslimin. Sehingga Alhamdulillah Azzakumullah, di masa-masa ini kita mendapati banyak kaum muslimin yang mereka mengucapkan dua kalimat syahadatain, mengaku dirinya muslim, tetapi mereka antipati dengan keislamannya. Mereka kopi dengan prinsip-prinsip Islam, agama yang dia peluk. Sebagian mereka muslimin, tetapi mereka minder, malu, kurang percaya diri tatkala hendak menampilkan prinsip-prinsip Islam di tengah-tengah masyarakat. Tidak punya keberanian untuk menghidupkan prinsip-prinsip Islam di tengah-tengah masyarakat, dikarenakan khawatir dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang disebutkan di atas. Maka Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang penuh dengan barokah ini, kita pandang saat yang tepat untuk menjelaskan kepada kaum muslimin tentang keutamaan Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Karena bulan suci Ramadan bisa dikatakan sebagai bulan kebangkitan kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebangkitan kaum muslimin di dalam menyemarakkan syiar-syiar Islam, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka kajian ini diharapkan supaya kaum muslimin mengetahui betul bagaimana keutamaan agamanya, supaya mereka mantap memegangi prinsip-prinsip agama Islam, dan supaya mereka tidak lagi kopi atau anti terhadap Islam yang dia peluk, berani untuk menampilkan prinsip Islam yang mulia di tengah-tengah masyarakat, mengembalikan citra Islam yang selama ini dibikin buruk oleh musuh-musuhnya. Kita masuk pada bab yang pertama, yaitu bab fadl Islam. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, bab fadl Islam. Bab keutamaan Islam. Islam, barakallahu fikum, memiliki dua makna. Makna yang pertama ialah Islamun 'am. Islamun 'am, Islam secara umum. Yang dimaksudkan dengan Islam secara umum ialah at-ta'abbudu lillah bima syara'a. At-ta'abbudu lillahi bima syara'a, beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah syariatkan. Beribadah, mengabdi kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dengan apa yang Allah syariatkan. Islam yang umum ini meliputi semua syariat para anbiya wal mursalin sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dikarenakan masing-masing nabi, masing-masing rasul itu beribadah kepada Allah dan mengajak umatnya beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya masing-masing. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan masing-masing kami jadikan syariat dan manhaj untuk kalian, wahai para anbiya wal mursalin. Maka dengan Islam, dengan mana umum semacam ini, kita bisa menyatakan bahwasanya seluruh para anbiya wal mursalin muslimun, mereka adalah muslimin. Para pengikut nabi dan rasul ialah muslimin. Mereka disebut dengan umat Islam. Islam dengan makna umum. Ini nampak dari doa Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam tatkala mereka berdua membangun Ka'bah, Qawaid Ka'bah. Mereka berdua menyatakan Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Doanya Rabbana waj'alna muslimaini lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami sebagai sebuah orang yang muslim kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan dari anak keturunan kami ummatan muslimatan lak, umat yang muslimah, umat yang Islam kepadamu. Maka seluruh para nabi dan mursalin agamanya Islam. Agamanya Islam dengan makna yang umum tadi, beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Allah Taala. Dan masing-masing nabi memiliki syariatnya sendiri-sendiri. Maka masing-masing nabi dikatakan muslim, pengikutnya dikatakan muslimun dengan makna secara umum. Ada makna yang kedua, ialah makna khas, Islam dengan makna khusus. Islam dengan makna khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ad-dinul ladzi jaa'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dikatakan agama Islam. Islam dengan makna khusus. Dikatakan khusus dikarenakan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapuskan agama, menghapuskan syariat Islam yang sebelumnya, menghapuskan syariat para anbiya wal mursalin yang sebelumnya, ganti dengan syariat yang baku, yang sempurna, yang dibawa, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam yang khusus. Maka seseorang yang hidup pada masa diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau hidup setelah beliau, dinyatakan muslim apabila dia beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beribadah kepada Allah dengan syariat yang beliau bawa, masuk agama Islam yang beliau bawa, dinyatakan muslim. Sebaliknya, seseorang yang tidak mau menyatakan keislamannya, keimanannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pula mau beribadah kepada Allah dengan syariat yang beliau bawa, maka dinyatakan kafir. Walaupun dia sebelumnya menjalankan syariat nabi-nabi yang sebelumnya.
Tetapi dengan datangnya Rasul, datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau masuk Islam, tidak mau mengimani beliau, dikatakan kafir. Dikatakan kafir. Sehingga sekarang ini Allah yang menjadi patokan ialah Islam khas, Islam yang khusus, Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kata-kata Islam dalam Al-Quran, dalam Sunnah, kata-kata Islam ketika disebutkan, maka yang dimaksudkan ialah Islam secara khusus. Islam secara khusus yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibawahi pembagian tadi. Maka maksud dari lafaz ini, babu fadlil Islam, bab keutamaan Islam ialah keutamaan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini al-Mu'allif rahimahullah membawakan beberapa ayat, beberapa hadis dan beberapa ucapan salafus saleh rahimahumullah yang menjelaskan tentang keutamaan Islam. Kita baca ayat yang pertama. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Al-Maidah ayat yang ketiga, yang artinya al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dalam ayat ini ada dua keutamaan Islam. Yang pertama pada kalimat al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian, yakni al-Islamu dinun kamil. Islam itu agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Dijelaskan oleh Samahatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau ketika menafsirkan tentang ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum, beliau mengatakan bitamamin nasr wa takbir syara'i' al-zahirati wal batinah al-usul wal furu'. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian, yakni dengan kesempurnaan pertolongan Allah, dengan kesempurnaan kemenangan-kemenangan kaum muslimin, juga dengan menyempurnakan syariat Islam yang zahir maupun yang batin, menyempurnakan syariat Islam yang zahir maupun yang batin, yang usul maupun yang furu', yang prinsip-prinsip maupun yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, sempurna.
Nah, Islam Haramtina Abdullah Subhanahu Kamil akan disempurnakan. Kesempurnaan Islam itu meliputi ajaran-ajarannya. Islam itu aqidatan wa ibadah. Islam itu ialah akidah dan ibadah. Meliputi dua hal, aqidatan wa ibadatan. Akidah dan ibadah. Akidah itu membahas tentang masalah prinsip-prinsip keimanan yang diglobalkan dalam arkanul iman sittah, diglobalkan dalam rukun iman yang 6. Itu al-Islam aqidatan, Islam secara akidah, membahas prinsip-prinsip keimanan, iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasulnya, kesucinya, hari akhirnya, qada dan qadarnya. Yang kedua ibadatan, al-Islam ibadatan, meliputi perkara ibadah. Padanya terdapat yang namanya ibadatan atau syariatan wa muamalah. Ulangi lagi. Islam itu aqidatan wa syariah, berbalik. Aqidatan wa syariah, akidah dan syariat. Akidah yang diterangkan tadi. Adapun Islam syariatan meliputi dua, ibadatan wa muamalah. Yang syariat meliputi dua hal, yaitu ibadah, perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, dan yang kedua perkara yang berkaitan dengan muamalah, hubungan sama hamba. Masuk katanya masalah akhlak, masalah adab, masalah muamalah. Islam kalau syariah diglobalkan dalam rukun Islam yang 5. Diglobalkan dalam rukun Islam yang 5. Sempurna Islam. Nah, dengan prinsip ini, Islam itu sebagai agama yang sempurna, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Konsekuensi yang pertama, keharusan untuk kembali kepada bimbingan Islam. Keharusan untuk kembali kepada bimbingan Islam dalam seluruh permasalahan hamba, yang meliputi segenap aspek kehidupannya. Wajib untuk kembali kepada Islam. Terkait dengan urusan akidah umat, kepada Islam. Terkait dengan ibadah umat, kepada Islam. Terkait dengan akhlaknya umat, kepada Islam. Terkait dengan muamalah umat, kepada Islam. Terkait dengan urusan bangsa dan negara, kepada Islam. Terkait dengan urusan kemasyarakatan, kepada Islam. Terkait dengan urusan rumah tangga, kepada Islam. Terkait dengan urusan pribadi masing-masing hamba, kepada Islam. Semuanya harus dikembalikan kepada Islam. Dikatakan kami sempurna, yakni cukup untuk kemaslahatan hamba. Dicukupi dapat Islam. Ini konsekuensi. Konsekuensi yang kedua, tidak diperkenankan bagi kaum muslimin, untuk kembali kepada ideologi selain Islam dalam urusan-urusannya. Tidak diperkenankan bagi kaum muslimin untuk kembali kepada ideologi selain Islam terkait dengan semua perkara, semua urusan. Nah, entah itu ideologi barat, atau ke timur, atau ke utara,
atau ke selatan, atau ke tengah. Tidak perlu. Dan barang siapa yang tidak merasa cukup dengan Islam, dan kemudian dia kembali kepada ideologi selain Islam, itu berarti dia meyakini Islam belum sempurna. Itu berarti dia meyakini Islam belum sempurna. Dan itu berarti dia menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khianat dalam menyampaikan Islam, sehingga belum sempurna. Membutuhkan penambahan revisi dari ideologi tadi, dan itu dikecam dalam Islam. Anda akan dibahas secara khusus tentang masalah ini pada saat yang akhir terkait dengan masalah al-bidah, kebid'ahan. Nah, oleh karena itu Imam Malik rahimahullah menyatakan, dikutip oleh Imam Syafi'i dalam bukunya Al-I'tisam di bagian pertama, menukil ucapan Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah, man ibtada'a fil islam wa fid din bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala risalah. Faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala risalah. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Fama lam yakun yawma idzin dina falam yakun al-yawma dina. Fama lam yakun yawma idzin dina falam yakun al-yawma dina. Lemah. Barang siapa yang mengada-adakan dalam agama ini sebuah perkara baru, perkara bid'ah yang dia pandang baik, maka sungguh dia telah menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat dalam menyampaikan risalah agama ini. Karena Allah mengatakan dalam ayatnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kami telah sempurnakan agama kalian. Belum mengatakan faedah. Ini faedah besar dalam Islam. Hamalam yakun yauma idzin dina, maka segala sesuatu yang pada hari itu, pada masanya Rasul dan para sahabatnya, bukan sebagai agama, falan yakunal yauma dina, maka pada hari ini pun tidak bisa dikatakan sebagai agama. Segala sesuatu yang bukan termasuk agama di zamannya Rasul, maka di zaman sekarang pun tidak bisa dikatakan sebagai agama. Harus kembali kepada apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini konsekuensi tatkala kita meyakini Islam sebagai agama yang sempurna, Islam sebagai agama yang cocok untuk zaman setiap masa. Nah, ada keutamaan kedua yang disebutkan dalam ayat tadi, ya, disebutkan di sini Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa raditu lakum al-islam dinan, Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semakna dengan ayat yang lain, inna ad-dina 'indallahil Islam. Al-Imran ayat 11. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah ialah Islam. Ini ayat yang pertama yang Allah yang menjelaskan tentang keutamaan Islam. Dari sini diyakini dengan mantap Islam agama yang sempurna, tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Dan Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah kesempurnaan Islam itu. Kembalilah kepada prinsip Islam dalam semua urusan kalian, dan itu akan menambah keberkahan dan mendapatkan kebahagiaan, kebahagiaan
dunia dan kebahagiaan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Dan insyaallah untuk pembahasan ayat-ayat yang lainnya kita teruskan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanallahi wa bihamdihi.